Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, anak-anak muda daripada Nasyiatul Aisyiyah Wonosobo yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, juga seluruh hadirin hadirat yang hadir lewat virtual Zoom ini yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak lengkap rasanya kalau lisan kita nggak banyak-banyak bersyukur pada Allah, padahal Allah yang telah memberikan kita gratis nafas, gratis melihat, gratis mendengar, gratis mengecap rasa, dan gratis melakukan banyak kebaikan demi kebaikan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah buat kita, menjadi pemberat timbangan amal kebaikan buat kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kami bermohon dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia, semoga kita termasuk hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah untuk senantiasa istiqomah sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaihi. Teman-teman, anak-anak muda AMM, juga anak-anak muda Nasyiatul Aisyiyah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian kita, karena ini kajian tematik yang secara grand design temanya adalah tentang 9 golden habit, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah 9 kebiasaan emas. Nanti kita akan turunkan bagian daripada Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apa saja di antara 9 golden habit itu. Yang pertama, nanti ini akan jadi bahasan kita di siang hari ini atau di pagi hari ini. Adapun nanti golden habit yang kedua, 3 sampai yang ke-9, kalau Allah mengizinkan dan kita masih diberi umur yang panjang, kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi, satu habit kita perdalam, rincikan, detilkan. Satu habit perdalam, rincikan, detilkan. Berikut turunan-turunan ayat dan hadis-hadis yang otentik dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mohon izin ya, sebelum kita ngaji, saya ngajak kepada teman-teman untuk ayo kita luruskan niat, kita bulatkan tekad, dan kita jaga apa yang telah menjadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni al-mu'minuna ala syurutihim. Orang beriman itu selalu patuh pada persyaratan yang telah disepakati bersama. Apa? Yakni kita belajar untuk mendedikasikan diri kita yang menghidupkan salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulai ditinggalkan, apa itu namanya on time. Begitu jam 9.00 mulai, maka 9.00 harus dimulai berapapun orangnya. Bukan karena kita menunggu jumlah yang banyak, yang datang harus minimal 20 atau minimal 30, tapi satu orang pun yang hadir. Kalau memang ia siap untuk menerima ilmu, kita akan mulai berapapun orang yang hadir. Walaupun cuma 5, 4, 3, 2, apalagi satu orang, begitu sudah ada yang hadir 9.00 mulai, mari yuk kita hidupkan sunnah Nabi yang mulai banyak ditinggalkan ini, yakni on time dalam waktu. 9.00 mulai, kita mulai 9.00. Bukan berarti kita menunggu yang lama, enggak, tapi kita menghargai yang tepat waktu. Kita menghargai mereka yang datang tepat waktu, agar supaya juga pembahasan ini menjadi lebih sempurna lagi, karena banyak waktu yang Allah karuniakan pada kita. Itu juga termasuk bagian dari menghargai ilmu. Barokahnya ilmu adalah salah satunya lantaran kita menghargai ilmu. Insya Allah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita sama-sama yuk belajar on time, yang kedua, bismillah teman-teman, anak-anak muda Nasyiatul Aisyiyah Wonosobo yang disayangi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, juga hadirin hadirat yang hadir pada virtual Zoom ini. Yuk kita luruskan niat, bulatkan tekad. Semangatnya kita hadir di tempat ini semata, bukan, sekali lagi, bukan hanya sekedar nggak enak diundang sama ketuanya
nggak enak, saya kan pengurus, masa saya nggak datang? Nggak enak, karena manusia. Alasan klasik banget, karena nggak enakan kepada manusia. Yuk kita tata hati kita luruskan niat kita bulatkan tekad kita. Hadirnya kita di majelis ilmu ini benar mengharap ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lagi-lagi Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran surah Al-Bayyinah, ayat yang ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kami memerintahkan kepada hamba-hamba kami ketika mereka hendak beramal salih, kecuali kami himbau mereka semua untuk senantiasa mendekatkan diri pada Allah, mentuluskan, meniatkan ikhlas, semata-mata hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihris teman-teman, jadi belajar yuk sama-sama, kita menghargai diri kita menghargai waktu yang telah kita sepakati bersama-sama dengan cara on time, berapapun yang hadir, dan kemudian kita latih diri kita untuk tidak lagi karena manusia, tapi semua karena mengharap ridho dan wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, kita membahas tentang bahasan tematik 9 Golden Habit, 9 kebiasaan mulia di dalam Islam. Yang pertama, ini tema grand design kita, sebagaimana yang teman-teman dapatkan daripada apa yang sudah kita share bareng-bareng, yakni tentang perbaiki hidupmu, mulai dari memperbaiki sholatmu. Ini golden habit yang pertama, memperbaiki sholat. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita beranjak kepada hadis-hadis otentik dari Nabi SAW, izinkan kami menyampaikan ayat Al-Quran yang ini sangat masyhur di telinga teman-teman semuanya. Adalah Al-Quran surah 29 ayat 45. Quran surah 29 ayat 45. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang di penggalan ayat yang cukup panjang tersebut, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah diri kita dari perbuatan fahsya, keji, dan mungkar. Kalaulah ini ayat diturunkan kepada kita agar kita senantiasa terjauh daripada fahsya wal munkar, keji dan mungkar, ayat ini cukup dan sangat cukup, kata ulama. Dengan jaga sholat, fahsya terhindar. Dengan menjaga sholat, kemungkaran dijauhi. Itu karakter orang-orang yang sholat. Kalau ada tapi saya pernah ngelihat orang mah sholat aja, tapi mah fahsya tetap jalan, mungkar mah tetap jalan, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Berarti ada yang belum tepat di dalam sholat beliau. Sehingga sholatnya tidak benar-benar menjadikan dia tercegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar yang padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Lagi-lagi di ayat tersebut, Quran surah 29 ayat ke-45, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang ditunaikan dengan baik, maka itu akan mencegah orang yang salat dengan baik daripada perilaku fahsya, keji, dan mungkar. Teman-teman, anak-anak muda Wonosobo, juga daripada anak-anak muda, teman-teman AMM dan Nasyatul Aisyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau dalam halaman keempat, kalau teman-teman yang punya kitabnya yang sama dengan apa yang kami bawakan, jadi ini ada daripada The 9 Golden Habit daripada pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Tabligh, yakni menyampaikan ini untuk menjadi bahasan The 9 Golden Habit, 9 daripada kebiasaan-kebiasaan emas. Yang pertama adalah sholat. Kenapa kok sholat? Kenapa sholat dipilih sebagai yang pertama? Selain daripada tadi firman Allah Quran surah 29 ayat 45, ternyata sholat juga merupakan tolak ukur baik amalannya seseorang, baik buruknya amalannya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, juga riwayat yang lain Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya, bersabda baginda Nabi SAW, teman-teman patut perhatikan sabda Nabi yang satu ini, karena ini adalah sangat muhim jiddan, penting banget. Kata Nabi SAW, baginda mulia bersabda, inna awalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuhu. Amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat,
min amalih, dari amalan seorang hamba itu, sholatuhu adalah sholatnya. Apa kabar sholatnya? Kalau sholat kita baik, itu pertanda awal bahwa hisab-hisab kita berikutnya insya Allah juga akan baik. Tapi kalau sebaliknya sholat kita buruk, na'udzubillahi min dzalik, itu akan menjadi penanda bahwa hisab kita berikutnya bisa jauh lebih menegangkan, bisa jauh lebih memprihatinkan, bisa jauh lebih mencekam karena kita meninggalkan sholat. Sampai-sampai kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia dapati sholatnya baik, maka dia akan beruntung dan selamat. Namun jika dia mendapati sholatnya rusak dan ia akan terus melihat bahwasanya sholat yang dia rusak itu tidak dapat diganti dengan apapun kecuali doa daripada anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amal jariahnya dan seterusnya tadi, dia akan mendapati malaikat dibilang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai malaikat, coba lihat amalan-amalan sunnahnya. Sholat sunnahnya gimana? Sholat rawatibnya gimana? Tahajudnya, duhanya, sholat sunnah isyraq atau sholat sunnah syuruknya, sholat sunnah rawatibnya yang lain, 4 sebelum zuhur, 2 sudah zuhur, kemudian 2 ba'diyah maghrib, 2 ba'diyah isya, dan 2 qobliyah fajar atau qobliyah subuh. Itu dilihat tuh track recordnya. Kalau ternyata qadar Allahumma syafa, lagi-lagi dia mendapati, aduh nggak baik nih, sholatnya hancur berantakan, maka siap-siap, na'udzubillahi min dzalik, Allah bisa cemplungkan dia ke dalam jurang siksa api neraka, wal'iyadzubillahi min dzalik. Teman-teman, anak-anak muda Nasyatul Aisyah yang disayangi Allah, juga dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sholat. Ajari anak kita tentang sholat. Wa'mur ahlahu bis sholati wastabir 'alaiha. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ajari anakmu sholat. Kenalkan anakmu sholat, wastabir 'alaiha. Bersabar kalian semua memerintahkan anak kalian sholat. Sabar. Anak-anak kita, ajarkan mereka sholat. Ada yang unik sedikit ya teman-teman dirahmati Allah. Kadang di TK-TK kami sering memperhatikan ada mereka diajarkan manasik, tapi mereka lupa mengajarkan sholat. Sebenarnya yang paling muhim, yang terpenting adalah mengajarkan mereka sholat pada awalnya, supaya mereka tercegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tapi kadang sebagian begitu. Itu baik mengajarkan munasik, mengajarkan munasik sampai mengajarkan manasik umroh, manasik haji, itu baik. Masya Allah, tabarakallah, baik banget. Tapi jangan sampai terlewat bahwasanya ada hal, sebelum nanti kita sampai ke tangga yang kelima, ada hal tangga 1, 2, 3, 4 yang harus kita injak terlebih dahulu. Ini belum diajarin sholat, belum diajarin cara wudhu yang benar, diajarin manasik, ini lompat jauh banget. Maka yang paling penting anak-anak kita, gimana mereka dikenalkan untuk berwudhu dengan baik, sholat dengan baik. Kita kasih stressing point. Nah, ini ya, Abah ajak ke masjid. Abah, di masjid itu apa sih? Masjid itu tempat sujud, nah, tempat bersujud kepada Allah. Masjid itu tempat kita beribadah kepada Allah. Di masjid inilah kita ketemu sama orang-orang yang salih. Maka kamu jangan lari-larian ya nak dalam masjid. Kita bilang sama anak kita kayak gitu. Kita beri pengertian sama mereka perlahan-lahan. Nah, di masjid itu tempat sholat. Maka nanti sebentar lagi kamu akan lihat ya nak, Ananda akan lihat nanti masuk orang-orang soleh nih. Pada nanti berbaris di sini, sholat membersamai kita. Nanti ada satu yang mimpin, namanya siapa? Namanya imam. Imam itu apa ayah? Imam itu apa abah? Imam itu yang mimpin kita sholat. Oh, imam itu yang mimpin kita sholat. Iya nak, ya udah. Imam dikenalkan. Nanti takbiratul ihram nak begini. Ananda ikut sholat ya nak. Nanti kalau Ananda capek, nanti capeknya disimpan di rumah, nanti istirahatnya di rumah. Di sini sholat dulu ya Ananda. Tapi namanya anak kecil, teman-teman yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kan juga ada ya sebagian di antara Nasyatul Aisyah, juga AMM, juga suruh hadirin hadirat yang memiliki anak masih usia belia. Mereka diajak sholat, kadang iya, kadang dia malas, kadang dia cuma tiduran aja, kadang malah dia lari-larian. Perlu kita ajarkan pada mereka dengan penuh kesabaran dan menanamkan pengertian pada mereka sejak sedini mungkin, nggak dilepas begitu aja. Jadi begitu mereka masuk ke dalam masjid, mereka bermain-main dalam masjid, kita kasih pengertian, nggak main asal lepas. Nah, yaudah sana main ke masjid. Nanti mereka main beneran. Nggak keliru juga. Sekali lagi, masjid ketika diramaikan sama anak-anak kecil, justru kita malah berbahagia. Karena anak kecil itu sudah mulai dikenalkan sholat oleh kedua orang tuanya sejak sedini mungkin. Dan itu, Masya Allah, tabarakallah, hadiah terindah buat kita bareng-bareng karena itu termasuk kebaikan. Berkata salah satu Perdana Menteri, yakni
ketika mereka menyampaikan siapa yang mendapati di dalam rumahnya, juga siapa yang mendapati di desanya, di kampungnya, di wilayahnya ada sebuah masjid yang di dalam masjid itu terdengar suara anak-anak kecil, ketahuilah itu pertanda baik bahwa akan ada orang-orang yang meneruskan perjuangan kalian di dalam mengenalkan Allah kepada sesamanya. Tapi hal sebaliknya, yang menyedihkan adalah ketika kalian tidak mendapati suara anak-anak kecil di surau-surau kalian, di langgar-langgar kalian, di musola-musola kalian, di masjid-masjid kalian, dan itu menjadi pertanda boleh jadi Islam itulah Islam terakhir di wilayah kalian. Karena tidak ada lagi yang mau peduli mengajarkan esensi sholat kepada generasi berikutnya. Sholat teman-teman yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini esensi penting luar biasa ketika kita berhadapan dengan umat, yakni bagaimana umat memperbaiki sholat mereka. Teman-teman dirahmati Allah, di sini tertulis, Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi sholat. Amalan yang besok akan dihisab pertama kali adalah tentang sholat kita. Apa kabar sholat kita? Masih sering nunda-nunda? Atau kita masih sering jadiin sholat kita ini sholat yang udahlah sekedar menggugurkan formalitas. Yuk kita lihat di halaman berikutnya, yakni keutamaan di antara sholat di awal waktu dan sholat berjamaah. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada keutamaan tersendiri buat mereka yang sholat di awal waktu, sholat on time. Kalau bahasa kita tadi di awalnya ya, sholat on time, dia jaga sholat on time, dan dia juga menjaga sholatnya untuk sholat berjamaah. Ini khususan bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan, dia boleh sholat di rumahnya atau dia boleh sholat di masjidnya. Sholat di rumahnya itu baik buat perempuan. Sholat di masjidnya itu pun juga baik buat perempuan. Dan Nabi SAW memberikan pilihan dan keduanya sama-sama boleh. Jadi mohon izinnya kalau ada nanti istri kita yang hadir misalkan daripada yang laki-laki. Kalau ada diri kita, para teman-teman Nasyatul Aisyah Wonosobo, atau putri-putri kita yang sudah beranjak dewasa. Ketika mereka hendak untuk sholat di masjid, jangan pernah kita larang. Silahkan kalau mau sholat di masjid. Tapi kalau mau sholat di rumah, juga dipersilahkan. Karena buat perempuan itu boleh. Tapi kalau laki-laki sangat ditekankan, dianjurkan untuk sholat di masjid. Dan lebih diutamakan untuk on time. Apa itu on time? Terdengar azan, kemudian kita sholat sunnah, kemudian kita tunggu daripada azan sampai qomat, bisa dengan berzikir, bisa dengan berdoa kepada Allah, karena itu waktu-waktu mustajab berdoa, bisa dengan membaca Al-Quran, dan kemudian kita sholat setelah kita mendengarkan iqamah, sholat berjamaah. Itu namanya sholat on time. Kloter pertama sesudah azan. Itu namanya on time. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke bahasan kita tentang sholat di awal waktu. Nabi SAW pernah ditanya. Ada seorang pemuda nanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Duhai Rasulullah, amal apa yang mendatangkan cintanya Allah kepada diri kami? Kemudian Nabi SAW menjawab, as-salatu ala waqtiha. Amal yang paling Allah cinta itu yang pertama, sholat on time, tepat pada waktunya. Kalau ibu-ibu di rumah dengar azan, kemudian kondisikan dirinya untuk mengikuti, menjawab azan itu dengan baik. Kalau mau sunnah, silakan sunnah, baru kemudian dia sholat. Nggak lama, nggak jauh daripada azan yang dia dengar dari kamarnya, atau dari mihrabnya, atau dari dalam rumahnya. Sholat on time. Sholat on time ini nanti, kalau teman-teman pegang, bakal merembet ke dalam urusan duniawi kita. Orang-orang yang di dunianya on time itu terdidik oleh sholat on time-nya dia saat dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang terdidik on time dalam banyak rapat on time, kajian on time, meeting on time, ada janjian dia on time. Memang disepakati hal itu terjadi biasanya karena dia sering menjaga sholatnya untuk tetap on time. Dan itu terpola. Jadi sholat pun juga mendidik. Ketika sholatnya on time, dunianya pun biasanya on time. Ketika dalam dunia nyatanya biasanya dia terlambat, sering telatan, sering excuse, beralasan, dan segala macamnya. Padahal kalaupun kita mau lihat, alasan itu nggak masuk akal sama sekali. Dengan keadaan kita, dengan tempat tinggal kita, dengan letak geografis kita, dengan kemudahan kita mengakses internet dan segala macamnya. Maka sebenarnya itu gambaran dia bagaimana hubungan dia dengan Allah terhadap Allah melalui sholatnya dia. Biasanya orang-orang yang telatan dalam kehidupan sehari-harinya adalah mereka yang juga sering telat di dalam sholatnya. Biasanya begitu.
Sholatnya nggak on time, sholatnya sengaja ditunda-tunda. Misalkan sholat subuh jam 9 pagi. Sholat zuhurnya jam setengah 3 sore. Sholat asarnya jam setengah 6 sore. Sholat maghribnya 5 menit sebelum azan isya. Sholat isyanya 5 menit sebelum azan subuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat itu mendidik. Sholat on time mendidik kita. Dimana keontiman itu akan menyadarkan kita saat berhubungan sama Allah on time. Hablum minallahnya sudah on time, hablum minan nasnya pun juga kita on time kan. Allah Akbar. Kenapa sih harus sholat? Ayo teman-teman, yuk sedikit yuk kita mau diskusi nih. Mohon izin ya teman-teman, saya mau nanya ini kepada siapa ya? Coba teman-teman, ada yang bisa jawab. Kenapa kita harus sholat? Boleh raise your hand yuk, biar agak hidup nih diskusi kita di pagi hari. Why? Kenapa kita harus sholat? Oke, nggak ada yang raise your hand. Saya izin menunjuk Afifah Nandariski. Silakan, Mbak Afifah. Kenapa kita harus sholat? Why? Ada Mbak Afifah? Atau Mbak Fitri Widianti? Oh, izin pakai chat, silakan Mbak Afifah. Izin pakai chat, silakan. Atau silakan juga Mbak Fitri Widianti. Kenapa kita harus sholat? Kan tema kita tentang perbaiki hidupmu, maka dengan perbaiki hidupmu dengan memperbaiki sholatmu. Kenapa kita harus sholat? Mbak Fitri Widianti? Mewujud? Ada? Kenapa kita harus sholat? Oh, jawabannya Masya Allah, Mbak Fitri Widianti, Barakallahu Fikum, karena kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afifah, jawabannya apa Mbak Afifah? Kenapa kita harus sholat? Izin pakai chat? Oh ya, belum. Itu jawabannya keren banget. Yang pertama Mbak Fitri Widianti, jawabannya karena kita butuh Allah. Jawaban dari Mbak Afifah Nandariski, karena kita manusia yang pada dasarnya adalah hambanya Allah. Ini substansinya sama, cuman kemasan bahasanya aja yang sedikit dibedain. Coba yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Rukmanda Dias. Gimana Mbak Manda? Kenapa kita harus sholat? Sama yang lain. Ini adminnya juga boleh jawab nih adminnya. Mbak admin di Masjid Al-Arqam. Silahkan. Kenapa kita harus sholat? Why? Boleh dijawab pakai chat atau boleh dijawab langsung. Raise your hand. Di unmute. Silahkan. Kenapa kita harus sholat? Emang siapa sih yang butuh sholat itu? Emang Allah butuh sama sholat kita? Emang Allah perlu banget gitu kita sholat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau sebenarnya gimana sih kita yang butuh Allah atau Allah yang butuh kita? Sebenarnya tadi beberapa jawaban, kalau teman-teman lihat di chat, nanti teman-teman bisa kembali ke chat. Kalau yang masuk ke everyone, ini dari Mas Ari atau from Mbak Ari atau Mas Ari, mohon izin, karena sholat itu perintah Allah. Mas Bayu Gatra Irawan, semoga Allah menjaga nih semua yang teman-teman yang jawab. Izin bacain sedikit. Dari Mbak Ari, karena sholat perintah Allah. Dari Mbak Nur Hidayati, karena tujuan Allah menciptakan manusia untuk menyembah Allah. Ya benar. Mas Bayu Gatra Irawan, izin menjawab Ustadz, karena sholat sebagai sarana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya benar, sholat interaksi sama Allah. Dari Mbak Rina Marliana, karena sholat komunikasi kita yang utama dengan Allah. Dari Mbak Rukmanda Dias, karena sholat kewajiban kita Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, ini jawabannya keren-keren banget. Mohon izin ya teman-teman dirahmati Allah, semua jawaban teman-teman benar semua, nggak ada yang keliru. Karena kita butuh Allah, karena ini perintah Allah, karena kita manusia yang memang Allah ciptakan. Grand design-nya itu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin manusia kecuali memang kami ingin mereka menyembah kami. Juga karena itu bagaimana cara kita berkomunikasi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sholat. Karena di dalam sholat terdapat zikrullah. Salah satunya adalah kita menghafal Al-Quran di dalam sholat. Kita membaca Al-Quran di dalam sholat. Kita berzikir menyebut nama Allah di dalam sholat. Allahu Akbar, itu kan zikir. Sami Allahu liman hamidah, itu kan juga berzikir pada Allah.
Juga banyak bacaan-bacaan dalam sholat yang kalau kita detilkan, itu semuanya zikrullah subhanahu wa ta'ala. Zikir sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabannya the best, keren-keren semua. Tapi mohon izin menambahkan, jawabannya juga ada setelah kumandang azan. Kumandang azan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hai hambaku, kemarilah tunaikan sholat. Hayya 'alas shalah. Wahai hambaku, kemarilah, ayo kita tunaikan sholat. Jawabannya ada di sesudah lafaz hayya 'alas shalah. Apa jawabannya? Hayya 'alal falah. Wahai hamba-hambaku, mari menuju kemenangan. Kalau kamu hendak mendapatkan kemenangan, kesuksesan yang hakiki dunia dan akhirat, tunaikan dengan benar setiap sholat yang kami perintahkan. Itu jawabannya juga. Selain daripada apa yang teman-teman jawab, dan itu semuanya benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang keliru, dan keren semuanya. Tambahan bahwasanya kenapa Allah perintahkan kita sholat, sejatinya Allah ingin kita meraih kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat melalui metode atau sarana. Apa sarana dan metodenya? Sholat. Jaga sholat. Tunaikan sholat. Maka Allah kasih sukses. Berikan waktumu untuk Allah dengan sholat on time. Maka Allah akan berikan kemenangan untuk diri. Di dunia dia meraih kemenangan. Di akhirat dia pun juga meraih kemenangan. Jaga sholat, teman-teman. Keutamaan sholat di awal waktu emang apa sih? Yuk kita lihat yuk. Sekarang keutamaan sholat di awal waktu. Di antaranya yang disebutkan oleh hadis riwayat Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal ya Rasulullah. Amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menjawab yang tadi kami jawab juga, as-salatu ala waqtiha. Atau dalam riwayat ini lafadznya sedikit berbeda tapi substansi isinya sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu as-salatu fi awwali waqtiha. Salat on time, tepat pada waktunya. Masuk waktu sholat, kumandang azan terdengar, jawab azan. Karena teman-teman dirahmati Allah, ada keindahan yang kadang kita terlewat dari menjawab azan yang sebenarnya teman-teman bisa mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan 7 lapis indahnya surga itu bisa didapatkan dengan menjawab azan. Kata Nabi SAW, siapa yang mendengar azan, kemudian dia menjawab azannya dengan sempurna, mengikuti apa yang dibacakan imam, kecuali pada 2 kalimat hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Siapa yang mendapatkan azan, kemudian dia menjawabnya, kemudian sesudah azan dia berdoa. Dengan doa apa? Dengan doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Di antara kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Allahu Akbar. Maka kami menghimbau, kalau ada di antara teman-teman yang mendengar azan, teman-teman khususnya, teman-teman akhwat kita, teman-teman nasyiatul aisyah kita, kalau mendengar azan, hendaknya sebelum teman-teman tunaikan sholat, jawab azan dulu. Ustaz, tapi azan di masjid saya itu banyak. Ini bersahut-sahutan, ini satu azan selesai, azan lagi masjid yang lain. Kalau saya jawab terus nggak selesai-selesai. Jawabannya kata para ulama, jawab azan di masjid atau musola yang terdekat dari tempat tinggal kita. Atau yang kedua, jawab azan dari kumandang azan pertama yang terdengar di telinga kita. Masjid kita misalkan azannya, let's say katakanlah jam 12 gitu ya. Sedangkan kita tahu on time-nya adalah jam 11:30. Maka saat azan kumandang pertama terdengar, jawab azan yang pertama kita dengar itu boleh, atau silakan menjawab azan yang terdekat dari tempat tinggal kita. Itu bagian daripada keutamaan menjawab azan. Dan ini sering dilupain banget. Sering dilupain sama banyak kaum muslimin. Kadang-kala dia lupa menjawab azan. Dia santai, dia langsung menunaikan sholat aja, tapi dia lupa menjawab salam, padahal ada keutamaan tersendiri bagi mereka yang menjawab salam. Allah bangunkan baginya istana di surga. Allah.
Nah, teman-teman dirahmati Allah, jadi keutamaan sholat di awal waktu adalah itu min afdalil a'mal. Termasuk di antara amal-amal yang paling afdal, paling mulia. Mulia banget udah kalau orang sholat on time tepat waktu, Masya Allah, tabarakallah. Mulia banget. Kita lihat yang berikutnya. Keutamaan di halaman kelima. Kalau teman-teman megang kitab yang sama dengan apa yang kami pegang, Nine Golden Habit daripada putusan Majelis Tabligh. Poin yang kedua, apa keutamaan sholat berjamaah? Nah sekarang titik pokok stressing poinnya itu sholat berjamaah. Terus wanita di rumah nggak ada temennya Ustadz, gimana? Dia silahkan sholat sendiri nggak ada masalah. Kata Nabi SAW, sholatnya wanita lebih baik daripada sholat wanita di rumah lebih baik daripada sholat di masjidnya. Bahkan sampai sedetil itu. Tapi kata Nabi juga jangan kamu larang kalau dia mau sholat di masjid. Nah bicara tentang sholat di rumah, kalau buat perempuan bisa mendapati ada berjamaah dengan putrinya, atau dengan perempuan yang ada di rumahnya, misal pembantunya, maka silahkan berjamaah. Silahkan berjamaah. Kalau laki-laki, di antara keutamaannya adalah sholatul jama'ati tafdulu min sholatil fardi, atau min sholatil fardi bisa ba'ina wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu 27 kali lipat pahalanya dibanding sholat sendirian. Teman-teman, saya mau analogikan sesuatu ini ke hadapan teman-teman semua dengan analogi sederhana begini. Kalau teman-teman mau dagang, bisnis, buka usaha, ditawarkan di hadapan teman-teman 2 tawaran. Bro, atau sis ya, karena ini kajian Nasyiatul Aisyah. Sis, mau dagang nggak? Ya boleh nih. Ya modal dari aku, kamu mah tinggal jalin aja. Oh ya, gimana? Kalau kamu dagang di rumahmu, itu keuntungan per hari bersih, untung bersih 1 juta rupiah. Sama kamu agak jalan sedikit ya, kurang lebih sekitar 200 meter sampai 500 meter di seberang sana. Kamu jualan di sana 500 meter agak jauh daripada rumahmu, tapi panen hasil bersih 27 juta per hari. Tuh, silakan ya teman-teman. Kira-kira untuk usaha depan rumah dapat penghasilan bersih 1 juta, dengan kita jalan sedikit 300 sampai 500 meter agak jauh daripada rumah kita, penghasilan bersih per hari dengan jualan item yang sama, durasi waktu yang sama, tapi keuntungan sana lebih besar 27 kali lipat. Yakni di depan rumah keuntungannya cuma 1 juta per hari, seberang sedikit sekitar 300-500 meter, 27 juta rupiah per hari. Pertanyaan saya, kira-kira kita mau dagang di mana? Dagang di depan rumah? Apa 300-500 meter lebih jauh tapi keuntungannya 27 kali lipat? Ini jawaban yang udah fix. Kalau orang sehat akalnya pasti akan jawab. Ya jelas toh Mas Irfan. Ya jelas toh Us. Kita bakalan jualan walaupun 300-500 meter nggak apa-apa. Yang penting sehari untung bersih 27 juta rupiah. Ini analogi sederhana. By the way teman-teman dirahmati Allah, gampang kita cerna untuk urusan dunia kita. Ini depan rumah ya 1 juta. Ini agak jauh dikit ya 500 meter atau bahkan sampai 1 kilo lah. Tapi 27 juta nih, pilih mana? Akal sehat akan memilih 27 juta walaupun harus berjalan 300 meter, 500 meter, bahkan 1 kilo. Jangankan 1 kilo. Kalau ditawarkan begitu, dagang di Garung untung 1 juta, dagang di alun-alun untung 27 juta di hari yang sama, dengan pekerjaan yang sama, jualan, itemnya sama, waktu jualannya sama. Kira-kira milih mana? Padahal Garung, Wonosobo, alun-alun itu kurang lebih sekitar 9 sampai 10 kilometer. 9, oke katakanlah 9 kilometer. Pun kalau kita mendapatkan tawaran itu depan mata, fix. Jawaban kita sama serempak, kita akan lebih memilih jualan di alun-alun, walaupun jauh 9 kilometer, tapi keuntungannya jelas 27 juta rupiah. Tapi kenapa ya? Kadang kita nggak bisa bawa itu dalam urusan akhirat kita. Kecuali hanya segelintir orang yang mampu melaksanakan hal itu, analogi tadi dibawa ke dalam kehidupan sehari-harinya, terutama dalam ibadah sholat. Allah tawarin, hambaku, sholat berjamaah ini 27 kali lipat. Jadi ketika seorang perempuan sholat di rumahnya, itu udah sholat yang bagus. Tinggal ditambahin, Mbak, kalau ada pembantunya atau asisten rumah tangganya, Mbak, sholat itu jamaah sama saya. Ajak mbaknya sholat berjamaah.
Atau kalau punya putri, putrinya ajak sholat berjamaah. Putriku sayang, yuk sholat berjamaah sama bunda. Ajak. Dan itu bagian niatkan daripada menghidupkan sunnah Nabi, yakni sholat berjamaah. Untuk laki-laki, lebih dianjurkan untuk sholat di masjid. Pahalanya, sebagaimana yang tadi kami jabarkan, 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Sholat sendirian cuma dapat, kalau tadi istilah tadi dagang, cuma dapat 1 juta. Sholat jamaah, kita pergi ke musola, ke langgar, ke masjid, dapat 27 juta. Allah Akbar. Tawaran mana lagi yang kita tolak? Padahal Nabi SAW telah menawarkan dengan penawaran yang sangat sempurna. Ini sholat, teman-teman. Sholat berjamaah. Kalau yang pertama sholat on time, yang kedua sholat berjamaah. Yang ketiga, halaman ke-6. Kalau teman-teman lagi-lagi punya kitab yang sama dengan yang kami bawa ini ya, silakan teman-teman kalau punya kitab yang sama dengan yang kami bawa ini, 9 Golden Habit daripada putusan Majelis Tabligh, yakni yang ketiga sekarang. Apa yang ketiga? Keutamaan sholat, yakni di antara poin yang C disebutkan ini, sholat sebagai penanda terhindar dari sifat munafik. Munafik. Kata Nabi SAW, laisa salatu athqal 'alal munafiqina min fajri wa isya. Min fajri wal isya. Gak ada sholat yang lebih sulit untuk ditunaikan oleh orang-orang munafik lebih daripada 2 sholat yang barusan disebutkan, yang yakni fajri, yakni sholat subuh, wal isya, dan sholat isya. Secara keseluruhan orang-orang yang senantiasa menyepelekan sholat itu tanda nifak dalam hatinya ada. Ciri-ciri munafik. Orang yang sering melalaikan sholatnya. Orang nggak sholat itu rugi, teman-teman, dirahmati Allah. Rugi luar biasa. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa mereka yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Yakni mereka yang dengan sholat mereka sahun. Mereka lalai daripada sholatnya. Orang sholat aja tetap merugi. Orang sholat dengan lalai, nggak khusyuk, mengakhirkan sholat, menunda-nunda sholat tanpa ada uzur syar'i, itu aja rugi. Apalagi yang tidak sholat. Masya Allah, subhanallah. Ini orang udah sholat aja rugi loh teman-teman. Apalagi yang nggak sholat. Maka hari ini coba yuk kita fokuskan, kita perbaiki sholat kita, Allah perbaiki hidup kita. Kita benerin sholat kita berjamaah buat yang laki-laki, yang perempuan on time tepat waktu di rumah, syukur berjamaah dengan pembantunya, asistennya, staff-staffnya, karyawannya yang perempuan di rumah juga dengan putri-putrinya. Allah perbaiki hidup kita. Ninggalin sholat ciri munafik. Ninggalin sholat udah pasti bermasalah di dunia. Maka coba cek kalau kita hidupnya banyak masalah, boleh jadi karena kita jauh daripada Allah, jauh daripada jauh daripada sholat on time, jauh daripada menghidupkan sholat, jauh daripada sholat khusyuk. Banyaknya masalah datang karena kita nggak pernah sholat, menjauh daripada Allah, melalaikan sholat sebagai itu padahal kewajiban. Dia tinggalin sholat. Kemudian dia sholat tapi dunia masih dibawa. Dia sholat tapi mikirnya tentang dunia. Dia sholat tapi mikirin tentang hal-hal yang di luar daripada konsentrasinya agar khusyuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencatat sholat ini sebagai kebaikan buat dia. Allahu Akbar. Itu tuh sebab-sebab kenapa kita sholatnya nggak pernah bisa khusyuk. Karena dunia masih masuk ke dalam hati. Allahu Akbar. Kasih itu gimana ya kemarin ini? Oh, mikirin orang. Dalam sholatnya udah sempetnya mikirin orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu dia bertakbir, dia, Masya Allah. Tadi saya udah matiin kompor belum ya? Masya Allah, ini fitnah-fitnah daripada syaitan yang hadir ketika kita sholat nih. Maka untuk para ibu-ibu, para akhwat, para teman-teman yang perempuan, nasyatul aisyah yang sering ada urusannya dengan kompor, urusan dengan dapur. Sebelum sholat, matiin pasti dapurnya. Jadi sholat itu udah gak mikirin, tadi saya nyalain kompor udah mati belum ya? Tadi saya lagi ngukus itu udah selesai belum ngukusnya ya? Tadi saya lagi ngangetin sayur, tadi udah diangetin, udah dimatiin belum kompornya? Sebelum sholat matiin tuh kompor. Kalau untuk yang laki-laki,
pastikan kalau teman-teman bawa motor, motornya kuncinya udah dalam genggaman. Udah nggak ragu lagi jadi sholat, Allahu Akbar. Udah nggak mikirin kunci saya di mana ya. Mohon maaf. Udah nggak mikirin tentang kunci lagi. Karena kita tahu bahwasanya sholat khusyuk itu butuh dukungan. Antara lain tempatnya yang nyaman, imamnya yang fasih bacaannya, hafalan Qurannya juga banyak. Syukur-syukur dia bisa mengaduk-aduk perasaan kita yang sebagai jamaah. Disupport sama sound system yang memadai. Suaranya bagus, tapi sound systemnya sember. Jadi sember juga suara imamnya, kasihan. Suara imamnya bagus, sound systemnya tambah bagus, jadi double, kuadrat bagus. Bagus kuadrat ini membuat perform imam jadi maksimal, makmum yang mendengarkan bacaan imam pun menjadi tambah khusyuk. Allahu Akbar. Ini sholat, teman-teman. Jadi saya juga menghimbau sedikit ya, kita bicara tentang sholat ini, bicara tentang ibadah yang kolosal tiap hari kita lakuin 5 waktu dalam sehari. Maka kami himbau kalau di antara teman-teman suaminya takmir masjid, atau ada di antara teman-teman bahkan takmir masjidnya langsung, saran kami siapkan dana spesial, bukan hanya untuk perluasan masjid, pembangunan secara fisik dan segala macamnya, siapkan budget dana untuk beli sound system masjid dengan sound system kualitas terbaik. Jangan diabaikan. Soal sound system, jangan diabaikan. Ini termasuk bagian dari kebaikan. Karena sound system yang baik itu dukung perform yang baik. Bagi imam-imam yang mereka saat perform, begitu dapatkan sound system dengan kualitas terbaik, mic dengan kualitas terbaik, itu performnya tambah enak, zennya luar biasa. Boleh tuh diobrolin sama takmir-takmir yang lain tentang sound system, agendakan sound system yang cukup berkualitas. Ada harga, ada rupa tentunya. Keutamaan kemudian sholat. Di antara keutamaan sholat yang lain adalah di antaranya dibangunkan baginya istana di surga jika dia menjaga sholat rawatibnya. Apa sih sholat rawatib? Sholat rawatib adalah sholat sunnah pengiring sholat fardu. Apa aja sholat rawatib? Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 12 rakaat sholat sunnah, maka kami bangunkan baginya istana di surga. Apa aja 12 itu? 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 ba'diyah maghrib, 2 ba'diyah isya, dan lagi 2 qobliyah fajar atau sebelum subuh. Itu kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 12 rakaat sholat sunnah tadi, maka baginya dijamin istana di surga Allah. Beli kafling di dunia mahal jemaah. Beli rumah di Wonosobo udah mahal jemaah. Tapi beli kafling di surganya Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, tabarakallah. Bisa kita beli hanya dengan menjaga 12 sholat sunnah rawatib kita. Kalau mau lebih simpel lagi, Ustaz, ada amalan nggak yang lebih ringan lagi? Kira-kira bisa pesan kafling di surganya Allah? Bisa. Nabi Ibrahim bercerita kepada Muhammad SAW, baginda kita yang mulia. Kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, anakku, sampaikan salam kepada umatmu. Bilang kepada umatmu bahwa surga adalah dataran yang rata. Airnya jernih, tanaman-tanamannya indah dan mempesona. Dan surga bisa kamu beli hanya dengan ucapan yang ringan dan sederhana. Kalimatnya adalah sering-seringlah engkau mengucap Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Siapa yang baca itu, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah bangunkan baginya istana di surga Allah. Dia telah memesan kafling istana di surga. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir kalau ada di antara teman-teman belum punya rumah sampai detik ini masih mengontrak di Wonosobo. Sampai detik ini masih mengontrak di Indonesia. Nggak usah khawatir. Di dunia kita sama-sama ngontrak. Walaupun sebagian di antara ada yang beli rumah sendiri. Itu cuma nama di atas kertas. Sudah atas nama diri sendiri. Cuma nama di atas kertas. Tapi sejatinya kita semua adalah kontraktor. Kontraktor. Maksudnya adalah kita semua adalah hamba-hamba yang masih ngontrak sama Allah Subhanahu wa taala. Kapan masa kontrak kita habis, kita akan tinggal di rumah abadi kita ukuran 2 meter kali 1 meter persegi. Itu jadi tempat titik akhir kita sebelum kita nanti dihisap oleh Allah, dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Jadi kita semua ngontrak. Kita semua ngontrak sama Allah yang maha kaya raya.
Kalau hari ini teman-teman belum diizinkan memiliki rumah, pastikan diri kita itu sudah punya covering di surganya Allah. Dengan menyebut tadi, di antara adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bagaimana hadis dari sahabat mulia, yakni beliau baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Teman-teman yang dirahmati Allah, kemudian berikutnya, halaman yang ketujuh. Jadi ini ada kurang lebih sekitar 3 lembar lagi tentang golden habit yang pertama, sholat dan ruang lingkupnya. Sampai halaman yang ke-11. Ini halaman yang ke-7. Keutamaan sholat malam. Teman-teman dirahmati Allah, Nabi itu pernah dapat nasihat daripada malaikat Jibril. Malaikat Jibril, semoga senantiasa kita bisa mengingatnya. Kata malaikat Jibril berwasiat pada Nabi SAW. Ya Muhammad ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, lakukan sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Ahbab ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai siapapun yang engkau cintai, tapi ingat engkau akan berpisah dengan mereka yang kau cintai. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Lakukan apapun yang engkau hendak lakukan, tapi catat baik-baik engkau akan dibalas sesuai dengan apa yang engkau lakukan. Terus yang terakhir, nasihat daripada malaikat Jibril, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa'izzuhu istighna'u minan nas atau istighna'u 'anin nas. Ketahuilah anna sesungguhnya atau bahwasanya syarafal mu'min, mulianya orang beriman, qiyamuhu bil-lail, karena dia bangun sholat tahajud. Qiyamul lail. Apa kabar? Ramadan yang kemarin kita tarawih udah senantiasa kita jalanin, sekarang kita kembali kepada titik nol lagi. Ramadan kita kemarin nggak pernah skip untuk sholat tarawih. Lantas sekarang kenapa kita nggak menghidupkan tarawih itu kembali? Yang kalau hari ini namanya qiyamul lail. Variannya bisa tahajud, bisa qiyamul lail. Ramadan harus kita lanjutkan semangatnya. Ramadan emang udah selesai, Ramadan 1442 Hijriah telah berlalu beberapa waktu yang lalu. Tapi semangat Ramadan harus tetap terpati dalam jiwa. Semangat bersedekah, semangat hafalkan Al-Quran, semangat tadabbur Al-Quran, semangat mendekat pada Al-Quranul Karim, semangat untuk membuat kreasi-kreasi di antara varian-varian kebaikan di bulan Ramadan kemarin ada, seperti berbagi makanan, takjil, dan sejenisnya. Sekarang lebih dikuatkan lagi, termasuk sholat malam. Jaga teman-teman sholat malam. Itu bagian daripada ikhtiar kita agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalil Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 79 sampai ayat 80. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minal lail, di antara sebagian malam bangunlah kalian semua fatahajjad bihi nafilatan lak, untuk salat tahajud sebagai ibadah tambahan buat kalian. Tahajud bukan sembarangan jemaah, karena ini disebutkan langsung dalam Al-Quranul Karim. Ini ibadah yang asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah kalau melihat kita tahajud, Allah bisa tempatkan kita pada tempat yang mahmuda, mulia. Mulia karena tahajud. Maka teman-teman yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, jangan skip tahajud. Gak ada hari kecuali tahajud. Awalnya gak usah berat-berat dulu. 11. Masya Allah, itu berat. Kalau emang langsung 11 merasa teman-teman keberatan, gak usah 11 dulu. Berarti berapa? 3 rakaat. Pertama 2 rakaat, kemudian 1 rakaat untuk witir. Itu bagian daripada kebaikan yang Nabi SAW pernah mendapat wasiat daripada malaikat Jibril. Wa'lam, ketahuilah wahai Muhammad, anna sesungguhnya atau bahwasanya syarafal mu'min, kemuliaan orang beriman, qiyamuhu bil lail. Dia bangun sholat malam. Bangun sholat malam penanda iman. Ketika kita beriman, bangun sholat malam, itu penanda iman. Kita lihat di halaman ini, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan tahajudnya kalian di malam hari, maka Allah akan menempatkan kalian pada maqaman mahmuda, tempat yang sangat terpuji. Mahmud, terpuji. Karena apa? Sholat malam.
Maka saya menghimbau ya kepada kita semua dan kepada diri saya khususan, wabil khusus kepada diri kami pribadi. Duhai hamba-hamba Allah yang malam masih tertidur lelap. Ayo bangun sholat malam. Allah janji kepada siapa yang sholat malam dia punya hajat, aku kabul hajatnya, kata Allah. Siapa yang dia sholat malam kemudian dia beristighfar memohon ampun, aku ampuni dosa-dosanya, kata Allah. Dia sholat malam kemudian dia bertobat, aku terima setiap tobatnya. Allahu Akbar. Maka kami himbau kepada teman-teman yang menghendaki kebaikan hidup dunia dan akhirat, jangan pernah tinggalkan sholat tahajudmu di sepertiga malam. Bangunlah engkau, bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan itu sebagai ibadah andalan dalam kehidupan kita. Diawali malam hari kita bertemu dengan Allah, munajat lewat sholat tahajud, sebelum kita bertemu dengan manusia di pagi harinya dalam urusan dunia. Ketemu sama Allah dulu. Malamnya ketemu sama Allah. Paginya silahkan ketemu sama manusia. Ketika malamnya kita sudah mengawali dengan tahajud, Allah telah kita temui. Allahu Akbar. Maka itu menjadi kemuliaan buat kita. Sebagaimana yang Allah firmankan, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Allah beri tempat ke tempat yang terpuji. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Dan siapa yang sholat tahajud, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam golongan orang-orang yang benar. Dan dia kalaupun dijauhkan daripada golongan orang-orang yang salah. Dan dia akan dikuasakan oleh Allah suatu pertolongan yang tidak akan pernah didapatkan. Pertolongan itu kecuali hanya dan only didapatkan oleh mereka yang tahajud di malam harinya. Allah Akbar. Pol keren jadi tahajud. Jangan skip. Apalagi nanti sholat sunnah syuruk. Waduh, Masya Allah. Tabarakallah. Lagi-lagi teman-teman dirahmati Allah, kata Nabi SAW begini dalam hadis Muslim. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kita itu meremehkan kebaikan walaupun kecil. Kadang kita kan sering ngeremehin kebaikan-kebaikan kecil ya. Padahal kata Nabi, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena boleh jadi teman-teman ternyata karena amalan kecil itu yang berpotensi memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuk kita hidupkan sholat malam, kita hidupkan sholat duha, sholat sunnah syuruk, sholat sunnah rawatib lain. Di halaman ke-8. Di halaman ke-8 ini bicara juga tentang keutamaan sholat sunnah lail, sholat sunnah lail, sholat sunnah lail. Dan lagi-lagi di berikutnya adalah tentang keutamaan sholat sunnah duha. Dan ini juga termasuk ya teman-teman. Mohon maaf. Nah, tepat juga nih. Kita lagi waktu-waktu duha. Kalau bisa nanti setelah pengajian, kalau teman-teman yang belum sholat duha, yuk kita sholat duha yuk. Kenapa sholat duha? Kata Nabi SAW, an Abi Dzar, an Nabi SAW, annahu qala yusbihu ala kulli sulam min ahadikum sadaqah. Wa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amru bil ma'rufi sadaqah, wa nahyu 'anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Kata Nabi SAW dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW bahwasanya tiap badan kita itu teman-teman ada 360 persendian yang masing-masing butuh disedekahkan. Tasbih kita sedekah, tahmid kita sedekah, takbir kita sedekah, tahlil kita sedekah. Menyuruh pada yang baik sedekah, memerintahkan agar menjauhi yang buruk juga sedekah. Dan kata Nabi SAW, wa yujza'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma minad duha. Dan semua sedekah tadi senilai 360 persendian itu dicukupkan hanya dengan 2 rakaat sholat duha. Allahu Akbar. Yang belum sholat duha, bismillah yuk langsung praktek. Habis ini salam, kafaratul majelis, setelah diskusi tanya jawab ya, kita sholat duha. Di sini mungkin nanti kalau saya yang menulis ini bisa saya tambahkan dan saya lengkapi tentang keutamaan diantaranya juga sholat sunnah syuruk. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat di masjid berjamaah,
Tsumma yadhkurullaha azza wa jalla hatta tatlu'us syams. Kemudian dia berzikir kepada Allah azza wa jalla sampai terbit matahari. Tsumma shalla rak'atain. Kemudian dia salat 2 rakaat yang kita kenal dengan salat sunnah syuruk atau salat sunnah isyraq. Falahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammah. Maka baginya yang melakukan itu, sholat subuh berjamaah di masjid, berzikir kepada Allah, varian zikirnya bisa zikir lisan, zikir baca Quran, bisa majelis ilmu, sampai syuruk. Kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia dapat pahala haji dan umrah sempurna. 3 kali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bilang. Maka saya itu senang banget teman-teman kalau ada di antara masjid yang teman-teman tinggal di dekat masjid tersebut, dihimbau kepada masjid tersebut untuk menghidupkan subuh syuruk Allah. Senang banget saya, Masya Allah. Kalau ada masjid menghidupkan subuh berjamaah, dilanjut kajian sampai syuruk, pada syuruk, kemudian mereka sholat sunnah syuruk. Sekaligus mungkin ini bisa menjadi himbauannya untuk teman-teman, ayunda-ayunda, kakanda-kakanda, kemudian adinda-adinda daripada AMM, Angkatan Muda Muhammadiyah, juga maupun daripada Nasyiatul Aisyah kita, yang kita muliakan, yang kita hormati, yang kita senantiasa mohonkan untuk sama-sama membersamai di dalam kebaikan. Bicara tentang amal soleh adalah bicara tentang kolaborasi. Bicara tentang amal soleh adalah bicara tentang bagaimana amal soleh ini sengaja kita pendarkan ke sebanyak-banyaknya pihak, sehingga membuat banyak orang itu semakin dekat pada Allah, semakin mencintai dengan meneladani tiap jengkal sunnahnya Rasulullah SAW. Bukan lagi dalam ranah saingan, bukan, tapi dalam ranah bagaimana kita berkolaborasi apik. Bukan lagi ketika kita mendapati diri kita, oh di masjid ini nih, ada namanya sholat sunnah subuh sampai syuruk. Masjid yang lain merasa tersinggung, loh kok dia ngadain sih kajian subuh sampai syuruk? Kan kita juga ada kajian. Bukan begitu. Tapi saatnya kita berkolaborasi, bersyukur dalam hati, itu tanda iman. Bersyukur dalam hati, melihat ada perkembangan dakwah yang semakin progresif, yang semakin berkembang, yang semakin ramai, yang semakin berpendar, manfaatnya secara luas. Kita bersyukur akan hal itu tanda hati kita selamat. Kalau kita iri, itu tanda hati kita berpenyakit. Ada penyakit ghil. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Kadang ada penyakit ghil. Penyakit ghil itu penyakit dengki. Dengki melihat orang berkembang, dengki melihat orang semakin mendekat pada Allah, dengki melihat orang makin menghafal Al-Quranul Karim, dengki melihat orang mengadakan ta'lim di waktu duha ini seperti yang teman-teman ayunda, kakanda, adinda, dan seluruh pihak yang ada di Nasyiatul Aisyah yang sedang dilaksanakan. Itu ciri hatinya sakit. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang sejenis ini kok malah didengkiin, itu ciri hatinya berpenyakit. Maka sebenarnya cara mengatasinya adalah perbaiki sholat salah satunya. Luruskan niat salah duanya, bersihkan hati dari noda-noda dengki, iri, hasad itu sejauh-jauh. Makanya tadi kami sampaikan, ini kalau kami boleh tambahkan di dalam kitab daripada 9 Golden Habit yang diterbitkan oleh putusan Majelis Tabligh, sebenarnya ini jadi sempurna luar biasa kalau ditambahkan menghidupkan sholat sunnah syuruknya. Tadi sholat sunnah qiyamul lail, tahajud sudah, duha sudah, tambahin, kenalin diri kita sama sholat sunnah syuruk. Sholat sunnah yang kalau kita lakukan, kita panen pahala senilai haji umrah, sempurna. 3 kali Rasul bilang, sempurna. Allahu Akbar. Sholat sunnah syuruk. Maka teman-teman, kami menghimbau, mengajak juga teman-teman, silahkan inisiasi di tempat masing-masing, di masjid masing-masing, jadilah orang yang men-trigger, memberi stimulan lah, agar para orang-orang yang bergerak di takmir itu menghidupkan subuh sampai syuruknya. Bisa yang mengisi adalah orang-orang terdekatnya, kesepuhan terdekatnya, atau orang yang memiliki ilmu, yang tinggal di dekat situ, silakan memendarkan ilmunya. Dan kita nanti menjadikan proyek ini proyek yang luas, bahwa sholat subuh sampai syuruk itu dikenal oleh banyak orang. Masya Allah, keren banget.
subuh sampai syuruk, rame masjid, kayak sholat Jumatnya, Allah Akbar. Itu impian banget. Berawal dari mimpi, kita turunkan menjadi rencana. Dari rencana itu kita tuliskan, dari rencana berubah menjadi komitmen. Mimpi kita breakdown mimpi kita, itu berubah jadi rencana. Rencana-rencana kita turunkan lagi, kita ubah, itu rencana berubah menjadi komitmen. Komitmen kita laksanakan, kita eksekusi, itu berubah daripada mimpi, rencana, rencana, komitmen, komitmen menjadi aksi. Aksi di jalan, terbentur kita, terbentur kita, terbentur kita, terbentuk kita. Jadilah itu semua kenyataan. Mimpi menjadi nyata, bukan hanya dibiarkan sekedar mimpi. Tapi setiap mimpi itu Allah izinkan menjadi nyata, karena mimpi itu dia rundown-kan, berubah menjadi rencana. Rencana itu ia tuliskan, berubah menjadi komitmen. Setiap komitmen itu ia detilkan, kemudian ia eksekusi, dia laksanakan. Komitmen itu berubah menjadi aksi nyata, dan aksi nyata nanti goals-nya saat terbentur, karena saking banyak dia terbentur, lama-lama dia terbentuk. Terbentuk ini atas aksi nyatanya, namanya kenyataan, realitas. Mimpi kita, don't let your dream just be dream. Jangan biarkan mimpi kita hanya sekedar mimpi semata. Yuk kita ubah mimpi kita menjadi nyata. Dulu orang 2000-an belum kenal hijab begitu sempurna. Tapi karena mimpi-mimpi para ulama kita, masyayikh kita, mimpi-mimpi daripada ustadz-ustadz kita yang terus istiqomah mendawamkan dakwah untuk wanita pakai hijab ya, wanita pakai kerudung ya, wanita pakai yang syariah. Lama-lama mimpi itu terpendarkan. 2021 wanita mayoritas berjilbab semua. Tahun 2001, 2002 atau tahun 2000-an, iktikaf belum setrending topik hari ini. Tapi begitu banyak orang yang bicara tentang iktikaf. Lama-lama orang mengenal iktikaf, dan iktikaf jadi trending topik. Dari mana itu semua terjadi? Kolaborasi epik antar satu pihak dengan pihak lainnya, yang tujuannya satu, membendarkan kebaikan kepada lebih banyak orang. Sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling besar manfaatnya bagi sesama. Maka hari ini kita mendapati, udah jam 10 lebih 1 menit, Masya Allah. Habis ini kita tanya jawab ya teman-teman. Mohon izin sedikit mengclosingkan. Hari ini mungkin subuh kita seramai sholat Jumatnya kerasa asing. Subuh ya masih standar lah, yang datang 1 soft, 2 soft. Nggak mungkin sampai penuh lah. Tapi kita melihat Jogokarian, Yogyakarta, penuh subuhnya sebagaimana sholat Jumatnya. Nggak tertutup kemungkinan Masjid Al-Arqam kita yang kita cintai, Masjid Fatimahuz Zahra Al-Asqiyah yang kita cintai, Masjid Fatimah Garung, masjid-masjid yang lainnya akan mengikuti jejaknya Masjid Jogokarian, yang akan menjadikan Masjid Jogokarian sebagai masjid dengan sholat subuhnya seperti sholat Jumatnya, ramainya seperti sholat Jumatnya. Allahu Akbar. Dimulai dari mana? Dimulai dari bermimpi, diturunkan rundown setiap mimpi itu menjadi rencana-rencana. Rencana-rencana itu dirubah, dituliskan menjadi komitmen nyata. Komitmen nyata kemudian dieksekusi menjadi aksi. Setelah aksi ada hambatan, dia ikhtiarkan dengan ikhtiar terbaik. Lama-lama apa yang dia mimpikan terwujud perlahan atas pertolongan Allah menjadi nyata. Itu semua berawal dari mana? Berawal dari menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat kita. Jadi kalau kita mau baik kehidupannya, mau mulia kehidupannya, yuk awali dengan perbaiki sholat kita. Barakallahu fikum, kita buka sesi forum diskusi tanya jawab. Buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan sematkan di kolom komentar. Kalau ada yang mau langsung raise your hand, silahkan raise your hand. Juga kalau ada di antara teman-teman yang menghendaki mengoreksi dari apa yang saya sampaikan, silahkan dikoreksi saja apa yang kami sampaikan. Jazakumullah khairan katsir atas koreksiannya. Kami sangat berbahagia jika dikoreksi. Barakallahu fikum. Silahkan moderator menyampaikan pertanyaan yang ada di kolom komentar atau kolom chat. Barakallahu fikum. Silahkan. Sampaikan pada kajian pagi ini,
Baik, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Yunda Ari. Pertanyaan, haji dilakukan setelah sholat Isya, bolehkah? Monggo Ustadz. Gimana? Ibu, mau izin? Bolehkah bertanya, kalau tahajud dilakukan setelah sholat Isya, bolehkah? Oh iya. Jazakumullah khairan jasa. Sholat tahajud yang dilakukan sesudah Isya itu dibolehkan. Sebagaimana dalilnya Al-Quran surah 17 Al-Isra ayat 79 sampai ayat 81. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di antara sebagian malam, bangun kalian fatahajjad bihi. Bertahajudlah kalian di malam tersebut. Waktu tahajud itu startnya adalah ba'da Isya sampai sebelum subuh. Jadi kapan dia mendapati ba'da Isya, maka dia sudah termasuk sholat tahajud. Sholat tahajud itu boleh dua-duanya. Jadi boleh langsung pada isya tanpa tidur dulu, atau mau tertidur dulu kemudian terbangun, boleh. Dipilih saja mana yang paling nyaman buat kita, mana yang paling mudah buat kita. Karena Nabi SAW bersabda, di antara sabda Nabi yang mulia adalah fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan ketaatan sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau kita mampunya pada isya langsung tahajud, silahkan pada isya langsung tahajud. Kalau di antara kita mampunya tidur dulu, kemudian nanti jam 2, jam 3 bangun, silahkan lakukan itu sesuai kemampuan kita masing-masing. Barakallahu fikum, jawabannya boleh dilakukan pada isya langsung tahajud. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. As-su'alu akhar wujud Allah. Pertanyaan kedua, jam berapa ya kalau sholat sunnah syuruk? Kalau dilakukan di rumah bisa atau boleh tidak? Dan niatnya bagaimana? Jazakumullah. Jazakumullah salah jaza. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah memuliakan yang bertanya sekeluarga dan seluruh teman-teman yang hadir virtual Zoom ini dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Bicara sholat sunnah syuruk, panduannya ada dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kata Nabi SAW, siapa yang sholat berjamaah di masjid? Sekali lagi, kata Nabi SAW, siapa yang sholat berjamaah di masjid? Tsumma yadhkurullaha azza wa jal hatta tatlu'u syams. Kemudian dia berzikir pada Allah azza wa jal sampai tiba waktu matahari itu naik, waktu syuruk, waktu isyraq. Tsumma shalla raka'atain. Kemudian dia salat 2 rakaat, maka baginya falahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Baginya pahala senilai haji umrah sempurna. Nabi ucap 3 kali haji umrah sempurna. Pertanyaannya, sholat syuruk di rumah boleh atau enggak? Ulama kebagi menjadi 2 pendapat. Ada yang mengatakan sesuai dengan letterlek hadis tersebut harus di masjid, dan ini rangkaian daripada ibadah. Di masjid, berzikir tetap di masjid, kemudian sholat syuruk tetap di masjid. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membolehkan kalau perempuan mau mengejar keutamaan sholat sunnah syuruk di rumahnya. Menurut pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, boleh. Silahkan dipilih aja mana yang nyaman pendapatnya. Kalau kami memilih pendapat yang pertama di masjid, dan itu termasuk rangkaian daripada apa yang Nabi sabdakan secara tekstual hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi ada 2 pendapat ulama, silahkan dipilih mana yang paling mantap di dalam hati. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk memperbaiki sholat kita, sebaiknya apanya dulu yang diprioritaskan Ustadz? Apakah gerakannya, bacaannya, atau waktunya? Nah, pertanyaannya keren banget. Semoga Allah memuliakan yang bertanya dan seluruh kaum muslimin. Mana yang diprioritaskan? Gerakannya dulu, bacaannya kah dulu yang kita perbaiki, atau waktunya on time kah dulu? Ulama menjawab sapu bersih semua yang berkaitan tentang sholat. Ini dalam rangka memperbaiki diri dengan mengawali memperbaiki sholat kita. Kita takar dulu diri kita. Kalau di antara kita yang paling memungkinkan adalah waktu, perbaiki waktunya dulu. Karena sekali lagi ya, kita yang paling memungkinkan waktu. Tapi kalau di antara teman-teman memungkinkan waktu itu udah biasalah on time. Waktu udah biasa on time. Tinggal bacaan Qur'annya diperbaiki, tajwidnya bagaimana, gerakan-gerakannya sempurna atau enggak, tumakninah atau enggak, mengikuti tiap yang Nabi teladankan atau enggak. Atau bahkan nanti sampai bahkan bacaan-bacaannya dimaknai dengan benar, dengan baik, dengan
sebenar-benarnya pemaknaan. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar siapapun yang memujinya. Jadi kalau ditanya seperti ini pertanyaannya, jawaban saya adalah sapu bersih semuanya. Itu jawaban saya. Jadi kalau dipilih-pilih, mana dulu ya? Pilihan yang sempurna adalah sapu bersih semuanya. Tapi mulai, kata para ulama, mulai dari hal yang terdekat dari diri kita dulu. Kalau kita bisa memperbaiki waktunya dulu, silakan perbaiki waktunya dulu. Yang lainnya tetap sambil menyusul untuk kita perbaiki. Tapi jawaban idealnya sekali lagi, berdasarkan kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Berarti maksud daripada hadis tersebut, Nabi menginginkan agar kita menyapu bersih semua kebaikan, tidak diremehkan walaupun itu kecil. Termasuk dalam hal ini, mana yang diperbaiki duluan? Semuanya diperbaiki bisa, silahkan diperbaiki. Barakallahu fikum. Semoga kita bisa memperbaiki sholat kita menjadi sholat yang senantiasa terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Mawjud soal akhar, fadhal. Ada pertanyaan yang masuk lagi, Ustaz. Mohon penjelasan. Pada saat sholat berjamaah, kita kan tidak boleh mendahului atau membersamai bacaan imam. Misal pada saat Al-Fatihah, kita mendengarkan dan menerjemahkan. Pada saat bacaan suratan, apakah kita membaca Al-Fatihah atau menirukan suratan? Masalahnya kadang kalau hanya diam mendengarkan, pikiran jadi kemana-mana. Kalau suratannya panjang, Al-Fatihah kita selesai, mau menerjemahkan suratannya belum tentu bisa. Begitu, Ustaz. Nah, jazakumullah salah jaza. Mohon izin ya menjawab. Jazakumullah, pertanyaannya keren banget. Pertanyaannya, semoga Allah memuliakan yang bertanya dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dua hadis sama-sama berada dalam Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih. Keduanya sama-sama sahih. Yang pertama sabda Nabi SAW, ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Jadi menurut hadis yang pertama ini, kata para ulama, kalau imam sudah membaca, makmum cukup menyimak, itu cukup. Yang kedua, hadis sama-sama riwayat Imam Al-Bukhari dengan sanad yang juga sama-sama sahih. Kata Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi siapa orang yang ketika sholatnya tidak membaca Al-Fatihah. Dalam pendapat ulama yang kedua ini, maka hukumnya bagi mereka yang hendak sholat, hendaknya mereka membaca Fatihah. Saat kapan bacanya? Saat imam selesai membaca waladhdallin, amin. Kemudian imam mulai membaca suratan, disitulah makmum membaca Fatihah. Keduanya sama-sama termaktub dalam hadis Bukhari dengan sanad yang sama-sama sahihnya, maka silahkan menjadi pilihan. Kalau saya memilih yang mana? Saya memilih menyimak bacaan imam yang ketika imam memimpin kami sholat. Kalau imamnya lupa daripada bacaan yang dia baca, kami bisa membenarkan apa yang beliau baca dari suratan yang terlupa tersebut. Jadi dua-duanya sama-sama diperkenankan. Silahkan mengikuti pendapat yang pertama, itu Bukhari, hadis Bukhari dengan sanad yang sahih. Pendapat yang kedua, itu juga hadis Bukhari dengan sanad yang sahih. Tafadhal, silahkan, the choice is in your head. Pilihan ada di tangan. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Mawjud soal akhar, fadhal. Bagaimana cara jitu untuk mengawali mengajari anak belajar sholat sejak dini? Masya Allah, pertanyaannya keren banget. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga Allah menolong kita, Allah memuliakan kita, Allah memudahkan kita membersamai putra-putri kita, tumbuh kembang mereka, kita didik mereka dengan didikan Quran, dengan didikan hadis Nabi SAW. Mohon izin ya teman-teman, bicara tentang mengawali atau membersamai putra-putri kita, agar mereka kenal sholat sejak dini, diawali dengan memberi tauladan baik bagi mereka. Dalilnya Al-Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Hei kalian semua, kenapa kalian itu sering menyuruh manusia berbuat baik, termasuk setiap orang tua terutama acap kali merintahin anaknya. Nak, kamu baca Quran, nak, kamu begini, nak, kamu begitu, nak, kamu begini, kamu begitu, termasuk, nak, kamu sholat ya. Tapi kadang orang tua lupa esensi yang terbaik itu saat dia berucap mengajak anaknya adalah dia mencontohkan terlebih dahulu.
Itu cara membersamai anak kita. Bagaimana ngajarin mereka sholat? Kitanya sholat di depan mereka dan mereka tonton kita. Kita lagi sholat. Allahu Akbar. Sambil sebelumnya kita ajak, nak, wudhu dulu ya nak. Ini begini cara berwudhu. Anak kita masih kecil, kita gendong dia, kita naikin ke wastafel. Misalkan nih, kalau misalkan yang wudhu di wastafel, gendong dia, naikin ke wastafel. Nak berwudhu ya, wudhunya begini, 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 begini. Selesai wudhu, berdoanya begini, diajarin sama kita. Kemudian ibunya sholat, anaknya sholat. Allahu Akbar, sholat. Anak kecil itu kan peniru yang terjitu. Peniru terbaik itu anak kecil. Anak kecil tuh niru kita banget selaku orang tuanya. Orang tuanya dengerin Al-Quran, anak kecil ini kenal Al-Quran. Orang tuanya dengerin Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, Ustadz siapa lagi? Ustadz Hanan Ataki, Ustadz kita yang semoga Allah senantiasa menjaga beliau semua, Gus Baha dan segala macam. Misalkan saat kita menimba ilmu daripada beliau, Ustadz Adi Hidayat juga, Ustadz Fatur Rahman Kamal, Ustadz semualah pokoknya. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu dan keterbatasan sependek ilmu yang kami tahu. Saat mereka menyaksikan, mereka mengenal, oh ternyata ayah saya nontonnya ini ya, nontonnya itu ya, begitu. Orang tua mengawali dirinya sholat di hadapan anaknya. Izinkan anak ini meniru apa yang orang tuanya lakukan. Gelar sejadah, belikan kalau perlu mukena kecil buat mereka. Belikan kalau perlu sejadah kecil untuk mereka. Di-spare uang memang sengajakan untuk membelikan barang-barang. Setelah itu, teman-teman yang dirahmati Allah, setelah kita memberi tauladan dengan tauladan baik, berikutnya adalah memberi waktu kita untuk mengajari mereka bacaan-bacaan sholat. Nah, bacaan sholat begini ya. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Begitu ya, ayunda-ayunda kami, kakanda-kakanda kami, adinda-adinda kami di Nasyiatul Aisyah wa Nasabo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu menjawab. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mohon izin kakanda atau ayunda, boleh ini pertanyaan terakhir ya, karena ada masuk pertanyaan cukup banyak. Mohon izin, satu lagi pertanyaan terakhir boleh, karena habis ini kami ada kajian kembali, Zoom bersama, kajian kembali di tempat yang lain. Last question, mohon izin. Boleh dibacakan? Last question. Baik. Ustadz, gimana caranya agar anak-anak kalau sholat tidak cuma tapi agar mau membaca bacaan sholatnya? Nah, jazakumullah khairan jazaa. Bagaimana anak-anak, mohon izin, boleh diulangi ibunda atau ayunda, mohon izin boleh diulangi. Anak-anak gimana tadi? Ustadz, gimana caranya agar anak-anak kalau sholat tidak cuma gerakan, tapi agar mau membaca bacaan sholatnya? Oh iya, jazakumullah khairan jazaa. Bagaimana anak-anak agar kalau dia berangkat sholat, nggak cuma sekedar sholat, tapi juga mau membaca bacaan gerakan daripada setiap bacaan sholat yang kita baca dalam sholat. Itu juga teman-teman yang dirahmati Allah, anak-anak muda Wonosobo yang disayangi Allah, juga hadirin hadirat yang kami muliakan, ayahanda, ibunda yang kami hormati. Mohon izin ya menjawab, Masya Allah, Tabarakallah. Di sini ada yang lebih senior tentunya, tapi mohon izin. Di antara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lakukan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati cucu-cucu beliau ada di hadapan beliau, Nabi mengajari beliau daripada bacaan-bacaan Al-Quran yang tentunya juga diajarkan oleh Bunda Fatimah, oleh ibunda beliau. Maksudnya ibunda beliau itu ibunda Hasan dan Husain, yakni ibunda Fatimah juga kepada ayah beliau Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib beliau mengajarkan iya, Fatimah mengajarkan iya, Rasulullah SAW mengajarkan juga iya. Tapi ketika mereka hadir, itu pun juga mereka memiliki waktu-waktu spesial yang mana mereka mengajari anak-anak mereka. Jadi ada sholat spesial yang memang sholat itu dijaharkan, dikeraskan. Jadi teman-teman juga mendapati di dalam riwayat-riwayat atau asar-asar yang lain, salaful ummah itu mereka menjadikan ada sholat ini bentuknya tarbiyah atau mengajarkan. Bentuknya mengajarkan metode pendidikan bagi anak-anaknya supaya mereka tahu bacaannya Allahu Akbar. Dijaharkan emang Allahu Akbar kabiro, yang Allahu Akbar kabiro atau Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib dan seterusnya itu. Jadi dia membacakan itu di hadapan anaknya saat sholat bersama anaknya dengan keras. Tujuannya adalah
mendidik putra-putrinya dalam rangka agar anak-anaknya ini juga turut membaca apa yang orang tuanya baca. Masya Allah, tabarakallah. Jadi teman-teman juga boleh nih nyisihkan waktu sholat bersama anak. Nanti sholat itu dijaharkan agar anak kita yang masih kecil juga tahu, oh, bacaan ketika ruku begitu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Oh, bacaan sujud begitu dan seterusnya. Jadi itu semoga itu menjawab, walaupun dengan sependek pengetahuan yang kami miliki, mohon maaf karena keterbatasan ilmu juga yang kami miliki. Sekali lagi, kalau ada koreksi, ahlan wa sahlan, barakallahu fikum, silakan dikoreksi saja di kolom komentar. Buat teman-teman yang menyaksikan ini lewat YouTube juga sampaikan. Ini silahkan di-share, disebarluaskan videonya. Ahlan wa sahlan, sangat terbuka sekali teman-teman dirahmati Allah untuk diskusi secara ilmiah. Jika memang ada yang harus dikoreksi, kami sangat senang, luar biasa. Barakallahu fikum, mohon izin kami menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman, Abdul, silahkan semangat terus, cari ilmu. Ustadz, siapapun yang menyampaikan kebaikan, datangi majelis ilmu beliau, jadikan hari-hari kita penuh dengan kebaikan. Yuk saling sinergi dalam berkebaikan, dalam berbuat baik maksudnya. Sekarang bukan saatnya kita saling sikut kanan, sikut kiri, merasa tersaingi atau apa segala macam, tidak ada sama sekali. Tapi yuk kita berlomba dalam kebaikan, sebagaimana motonya pemuda Muhammadiyah, fastabiqul khairat. Billahi fi sabilil haq, mari kita tutup dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihris, tetap semangat. Semoga kita semua istiqomah sampai kita wafat husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.